Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Auliak dari Prodi Sistem Informasi kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan storyboard atau dari kata story. Story adalah cerita, board adalah papan. Jadi papan cerita gitu. Jika kalian ingin membuat konten, kalian tuh harus membuat yang namanya storyboard setelah pembuatan naskah. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara pembuatan storyboard secara simple dan yang mungkin anak-anak muda pasti suka ya. Karena kita akan menggunakan artificial intelligence yaitu ChatGPT. Yang pertama, kita akan buka Google Chrome. Nah, di sini saya sudah membuat. Saya akan tampilkan. Nah, storyboard itu seperti ini. Cuman seperti lengkapnya itu di daerah kalian membuat sebuah storyboard itu harus jelaskan apa saja sih yang ada di isi kontennya itu. Nah, kalau kalian pengen idenya kalian itu gak ada gitu ya, itu bisa membuat dari ChatGPT. Jadi kita itu harus mencari, sebentar teman-teman, kita itu harus membuat prompt yang dimana ChatGPT akan membantu bagaimana jalannya storyboard tersebut. Nanti kita akan membuat storyboard sendiri tuh di Canva, boleh di storyboard sendiri tuh banyak pembuatannya di aplikasi-aplikasi. Nah, caranya itu seperti ini. Kita akan buka new chat. Nah, buatkan sebuah storyboard dalam, kalau bisa itu antara kalian membuka chat baru ya, kalian kan ngetik naskah yang kemarin tuh. Nah, dalam satu chat itu aja ya, biar kalian tuh simple, nggak harus memikirkan ulang lah. Jadi ChatGPT itu membaca naskah-naskah kalian kayak saya nih. Meskipun kalian beda chat itu bisa dibaca, cuman untuk akurasinya itu rendah. Kayak buatkan sebuah storyboard dalam naskah yang saya buat kemarin. Nah, ini storyboard konten backend PHP dan Laravel. Kemarin kan saya buat kontennya itu menjelaskan tentang backend, setelah itu PHP atau PHP, setelah itu ke frameworknya Laravel. Nah, di scene 1 dia tuh menjelaskan di openingnya itu visualnya harus muncul di avatar, di depan background modern atau teknologi gitu, karena pembahasan sesuai pembahasan pasti. Terus ada judul besarnya. Nanti itu jelas ya, kalau di ChatGPT itu dijelaskan nanti visualnya bagaimana, terus tulisan apa saja sih yang ada di dalam sebuah storyboard sendiri. Di sini saya akan, kalau kalian malas ya apa ya buat storyboard ya apa ya storyboard ya gimana bang caranya bang, nah seperti ini guys ya. Kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman tuh ya apa ya caranya ya, saya nggak bisa desain gitu, langsung ketik coba contoh visualnya dalam bentuk image. Di sana akan muncul, kalian akan dibuatkan image-nya. Kalau bisa kalian pakai wifi yang kenceng lah, karena ngaruh juga. Nah, ini dibuat, nanti munculnya itu kayak yang di awal tadi tuh. Jadi kalian akan dibuatkan sebuah desain awal. Nah, kalau kalian males juga ke website storyboard, kalian bisa download sebuah gambar yang sudah diciptakan. Itu kalian tinggal tambahin teks apa saja yang harus diucapkan di opening itu. Contohnya seperti itu. Kalian bisa edit itu di Canva, di Corel Draw bisa, di Photoshop bisa, di macam-macam platform bisa kok, aman. Nah, ini masih proses karena wifi saya agak lemot teman-teman. Nah, setelah itu kalau kalian masih bingung fungsinya apa sih storyboard itu,
kalian bisa tanya ke ChatGPT, kalian bisa tahu dari di Google juga bisa, cuman ngetik storyboard itu fungsinya apa sih. Kalau dari pandangan saya pribadi, dari subjektif saya yang saya pelajari dari Pak dosen saya, Bapak Pak Lam Sadi. Nah, itu storyboard itu agar memudahkan kita saat membuat konten untuk pengambilan gambarnya, untuk kita itu sekali take itu enak, sekali kita rekam kamera itu enak, nggak gagu lah, nggak kaku. Semisal kayak sekarang saya buat konten itu ada storyboardnya teman-teman, itu sudah saya pikirkan storyboardnya. Kalian bisa gambar, bisa, kalian bisa semisal ini dibuat di tugas ya, kalian harus bentuknya secara image, secara mungkin kalau kalian pintar ngelukis, kalian lukis di sebuah kertas gitu, terus kalian foto, itu juga boleh. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ini kan awalnya nih saya terus menjelaskan tentang browser sama server, terus server ke database, terus ini API kayak yang, terus ada Facebook ini. Nah, Facebook ini apa maksudnya, itu apa? Nah, kalian kan nggak tahu nih kalau nggak dikasih deskripsi, kecuali saya yang memang ini memahami apa yang mau saya buat di konten tersebut. Kayak semisal API hubungannya apa sama Facebook. Nah, Facebook sendiri kalau saya jelaskan secara singkat ya, Facebook sendiri kan sekarang ini dinaungan yang namanya tuh perusahaan Meta, punyanya Mark Zuckerberg. Nah, dia itu antara Facebook, Instagram, terus WhatsApp itu kan saling terhubung. Nah, itu yang dinamakan API teman-teman. Secara singkatnya seperti itu. Jadi di sini tuh ada urutannya. Yang pertama tuh ada kayak ini, semisal ini saya nih itu menjelaskan belajar backend PHP dan Laravel, itu judulnya di video kayak di sini. Semisal ada judulnya. Terus juga saya akan langsung menjelaskan dari browser ke server, dari server ke database, terus menjelaskan API, terus setelah itu menjelaskan apa sih itu PHP, bahasa PHP itu apa. Nah, ini kayak ini nih deskripsi kecil lah, kayak mudah, terus banyak dokumentasinya seperti itu teman-teman. Jadi membuat storyboard itu bukan hal yang susah atau sulit, tapi dengan perkembangan zaman, adanya AI, itu harus digunakan semaksimal mungkin. Semisal nih kalian orangnya kreatif banget, kan nggak apa-apa pakai AI. Karena apa? Karena untuk rujukan desainnya, rujukan untuk pengambilan gambarnya kayak gini, pengambilan gambarnya itu kayak gini, terus di dalam storyboard itu apa yang harus dijelaskan untuk kayak gini gitu. Semisal saya contohkan nih, kayak slide pertama yang opening ya, storyboard pertama itu kayak saya berdiri gini, terus di sini nih ada judulnya, terus habis itu saya pindah langsung ke tampilan browser, terus saya menjelaskan tentang apa sih itu browser, terus hubungannya sama server ini apa. Setelah itu di tag selanjutnya saya menjelaskan server ke database, habis itu API itu apa, terus yang mungkin kalian pahami kan contoh biasanya kan. Nah, contohnya API ini apa di kehidupan sehari-hari. Gak mungkin orang di seluruh dunia ini gak ada sosial media ya, kecuali kalian tinggal di pedalaman. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi banyak ya, emang kalian tuh harus benar-benar memanfaatkan ChatGPT secara maksimal. Saya akan carikan contoh yang sudah saya buat. Kita ke library. Nah, di sini nih sudah ada. Di ChatGPT juga kalian tuh membuat apa saja itu sudah ada teman-teman. Semisal nih kayak saya nih. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini yang dinamakan storyboard. Kayak gini. Kalian harus bisa membuat prompt gitu. Kalau di AI kan prompt yang dibutuhkan. Kalau misalkan desain sendiri, itu kalian kan ada elemen-elemen. Semisal ada ikonnya orang ini, terus di sini tuh ada kamera kayak saya, ada komputer teman-teman. Itu sebagai background supaya memang kan konsepnya IT.
Kayak nah ini, halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dunia di balik layar di sebuah website gitu. Terus untuk selanjutnya bisa kayak gini, nanti kalian tambahin di bagian ini itu bisa ditambahin teks, bisa diedit teks. Teksnya apa? Teksnya itu dari naskah, apa yang kalian ucapkan, deskripsinya lah kira-kira. Pasti paham lah deskripsi. Seperti itu teman-teman. Ini sebagian kecil contoh bagaimana saya membuat sebuah storyboard. Cuman untuk desain saya sarankan jangan di ChatGPT tapi di DeepSeek, yaitu AI dari negara Cina. Coba kita buka DeepSeek karena dari Komdigi tadi malam itu ada himbauan bahwasanya beberapa media yang tidak terdaftar gitu itu diblokir. Jadi kita cek dulu DeepSeek apakah diblokir. Oke, DeepSeek nggak diblokir teman-teman. Nah, kita coba di DeepSeek ya. Oke, buatkan saya storyboard untuk sebuah konten yang dimana menjelaskan backend lalu PHP dan framework Laravel. Ini kalau di DeepSeek teman-teman. Oke. Nah, kalau di DeepSeek tuh lebih jelas karena memang meskipun saya juga saat membuat website itu semua desainnya itu saya ambil referensi dari DeepSeek. Kita tinggal otak-atik aja kalau memang tidak digunakan, kalau memang kurang cocok gitu. Ya seperti itu penjelasan storyboard dari saya. Kalau kalian sedikit saya akan jelaskan tentang teori apa itu sebuah materi tentang storyboard. Saya akan cari storyboard sendiri. Nah, di sini muncul storyboard atau papan cerita adalah serangkaian gambar sketsa berurutan yang memvisualisasikan alur cerita dan naskah pada film, video, atau proyek multimedia lainnya. Fungsinya itu adalah alat perencanaan visual untuk membantu sutradara, kru, dan editor memahami cerita dan transisi adegan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau memang jadi content creator itu pasti ada storyboard. Meskipun ya kadang kita sebagai content creator pemula kita itu memahami storyboard tuh nggak ditulis, nggak diedit, tapi di kepala. Rata-rata seperti itu. Saya juga seperti itu sih kadang-kadang kalau membuat konten. Oke, seperti itu ya. Sekian penjelasan storyboard dari saya dan sudah saya tunjukkan bagaimana sih storyboard yang saya buat untuk konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk penjelasan mungkin ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya Muhammad Irham Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.